Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah baik semua ya. Baik. Sebelum Bapak memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa untuk pembelajaran kedepannya. Doa mulai. Doa selesai. Untuk pada pagi hari ini, Bapak mau mengabsen siapa yang hadir atau tidaknya dari Irfan. Hadir. Di sini siapa yang tidak masuk ini? Masuk semua, Pak. Masuk semua, alhamdulillah. Siap. Baiklah. Mohon maaf untuk cuaca hari ini kan mendung ya, Bapak lanjutkan materi olahraganya ini di dalam kelas. Waduh, nggak jadi olahraga, Pak. Lapangannya becek, anak-anak. Jadi anak-anak lanjut belajar di kelas saja terlebih dahulu. Untuk besok kemungkinan cuaca cerah, kita lanjutkan di lapangan. Untuk materi hari ini sebenarnya sepak takraw. Sebenarnya kita kan praktek toh, tapi cuaca tidak memungkinkan. Lanjut kita di dalam kelas saja terlebih dahulu. Untuk materinya sejarah dan sarpras. Nah, untuk sejarah, sepak takraw merupakan permainan atau olahraga yang cikal bakalnya berasal 500 tahun pada zaman Kesultanan Melayu pada 634 sampai 713 Masehi. Sepak takraw Sepak takraw dikenal dalam bahasa Melayu sebagai sepak rago. Permainan atau olahraga ini sebagian besar sering dimainkan oleh orang-orang di istana kerajaan. Jadi kebanyakan pada zaman dahulu itu sepak takraw itu sering dimainkan oleh orang-orang bangsawan. Jadi untuk orang-orang yang penduduk setempat itu masih belum dikenalkan oleh apa itu namanya sepak takraw. Kemudian permainan sepak rago atau takraw makin banyak dikenal dan tersebar di kawasan Asia Tenggara. Tidak ketinggalan bersama juga dibuat aturan formalnya pada era tahun 1940-an. Nah, untuk secara bahasa, sepak takraw terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Melayu, yakni sepak dan takraw. Kata sepak memiliki arti menendang. Jadi sama halnya dengan sepak bola. Jadi contoh kita mengambil bola itu lalu kita tendang itu bisa dinamakan sepak. Sedangkan takraw berasal dari bahasa Thailand yang artinya bola. Bola yang dianyam. Nah, untuk induk olahraga sepak takraw ini di Indonesia lahir di tahun 1971. Organisasi yang menjadi induk olahraga ini bernama Perserasi. Kemudian baru pada tahun 1980-an. Lanjut, Maisda. Dan untuk pengertian sepak takraw, jenis olahraga campuran dari sepak bola dan bola voli yang mana dimainkan di lapangan ganda bulu tangkis. Jadi untuk permainan sepak takraw ini sama dengan bulu tangkis, cuma bedanya kalau bulu tangkis kan kita menggunakan apa itu namanya raket, sedangkan untuk sepak takraw ini cuma mengandalkan bola. Jadi sama dengan voli, tetapi kan kalau voli itu menggunakan tangan, sedangkan sepak takraw sendiri kita menggunakan kaki, tidak boleh menyentuh bola menggunakan tangan itu sendiri. Untuk sepak takraw itu terdiri dari 3 pemain, jadi tidak lebih. Nah, 6 pemain itu kalau
dihitung sama lawannya gitu Mas, Mbak. Di mana ketiga pemain tersebut memiliki fungsi masing-masing yang berbeda, seperti pemain yang berperan sebagai server di tengah lapangan yang disebut sebagai tekong. Lanjut, Mas. Nah, untuk Sarpras itu sendiri ada lapangan sepak takraw dan bola. Adapun yang lainnya nanti Bapak sebutkan. Yang pertama itu ada lapangan sepak takraw. Untuk lapangan merupakan prasarana yang perlu. Jadi untuk semua olahraga itu perlu menurut saya akan adanya lapangan, terutama untuk garis lapangan itu sendiri, termasuk apa ya, cikal bakalnya itu ada peraturannya itu ya dari garis itu tersendiri. Lapangan sepak takraw sebetulnya mirip bersama dengan bulu tangkis. Hal ini karena zaman dahulu sepak takraw dibawa oleh para saudagar Bugis saudara saudagar Bugis Makassar ke Malaysia. Olahraga yang terkenal di sana kala itu adalah bulu tangkis. Jadi di Malaysia itu sendiri dulu belum ada yang namanya sepak takraw. Jadi dulu itu ada saudagar atau pedagang lah, itu membawa apa ya, kayak olahraga sepak takraw dibawa ke Malaysia, terus di sana itu dikenalkan apa itu sepak takraw, sehingga di Malaysia itu sendiri eh, apa ya, mengikuti lah zamannya kalau Malaysia itu. Dan untuk lapangan sepak takraw itu mempunyai panjang lapangan 14,42 meter, lebar lapangan 6,10 meter, dan juga tebal garis tengah 3,8, batas tinggi atap itu bebas rintangan 7,32 meter. Lanjut untuk bola di dalam permainan sepak takraw sebetulnya lumayan unik. Uniknya apa? Kalau eh, bola dari futsal, bola dari sepak bola dan juga bola voli itu semua hampir sama, cuma bedanya di ukuran. Terus apa ya? Berat itu beda. Cuma kalau di sepak takraw itu bedanya bola itu seperti anyaman di kayak ukiran lah, misal kayak ukiran, misal cuma dibentuk gitu loh, sehingga menyerupai bola. Maka di dalam sepak takraw ini bola terbuat dari rotan. Nah ini bola sepak takraw terbuat dari rotan yang dianyam. Bola sepak takraw punya berat, nah ini beratnya itu 160 sampai 180 gram bersama dengan kuantitas lubang berjumlah 12, sedang lingkaran 41,43. Lanjut Mas. Nah ini ada tiang dan juga net atau jaring. Untuk tiang itu terdapat di anggota tengah-tengah yang membatasi antara dua daerah permainan tim. Tiang ini umumnya terbuat dari besi dan berguna untuk mengikat net. Adapun tinggi tiangnya, nah untuk tiangnya itu mempunyai tinggi 1,5 meter dari lantai atau alas. Sedangkan jarak antara posisi tiang bersama dengan garis luar permainan adalah 30 cm. Jadi untuk tiang untuk permainan sepak takraw, bola voli itu dan juga badminton itu sama semua, cuma bedanya itu di tinggi terus dibentuk jaringnya gitu. Kalau voli kan lubangnya itu besar-besar. Nah, untuk sepak takraw ini sama halnya kayak jaring net.
di bulu tangkis. Yang berikutnya net atau jaring. Sebagaimana di dalam olahraga voli, lapangan sepak takraw terhitung perlu ditambah bersama dengan net yang halangi antara dua daerah permainan tim. Net ini umumnya terbuat dari nilon. Net ini untuk panjangnya itu 6,7 meter dan lebar lebih 72 cm. Nah, untuk tinggi net putra-putri itu sama. Jadi tidak dibedakan untuk tingginya net. Tidak ada perbedaan antara keduanya. Yaitu 1, nah ini tingginya 1,55 meter. Namun penting untuk diperhatikan bahwa sepak takraw punya net khusus. Jangan memakai net volley untuk permainan karena justru bakal sebabkan bola dapat melewati net di bagian sedangkan lubang net yang benar-benar besar. Nah, ini kenapa tidak boleh memakai jaring net volley? Ya ini takutnya bola yang seharusnya tidak masuk itu masuk melewati lubang-lubang dari net bola voli itu. Jadi ya untuk net tidak jauh beda dari net bulu tangkis. Lanjut. Itu adalah serangkaian penjelasan atau sarana juga dan juga prasarana dari sepak takraw. Mungkin ada yang ditanyakan dari kalian anak-anak. Pak, mau tanya Pak. Monggo, Mas Samsul. Haidar Pak, pakai bapak saya ini. Oh, bapaknya nggih, monggo, Le. Ini Pak, kan biasanya manfaatnya kalau olahraga sepak takraw itu apa ya Pak? Soalnya kan olahraganya ada net, pakai kaki, kan tadi Bapak jelaskan tentang perpaduan antara dua olahraga sepak bola dan bola voli. Itu saja Pak. Nah, tadi itu manfaat kan Mas ya? Iya, manfaatnya. Kalau yang saya tahu untuk manfaat sepak bola takraw itu sama kayak olahraga yang lain, cuma bedanya di kelenturan tubuh. Kita mendapatkan tubuh ya kayak lentur gitu, Mas. Jadi kita bisa bergerak bebas, salto kemana kemari. Jadi mungkin itu yang saya tahu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Gimana Mas Haidar? Siapa? Terima kasih banyak atas jawabannya. Mungkin itu untuk sesi tanya jawab selanjutnya bisa ditanyakan langsung kepada Bapak di luar presentasi ini atau pembelajaran ini. Untuk evaluasi, alhamdulillah anak-anak itu banyak memperhatikan Bapak menjelaskan, tapi ada beberapa yang masih ledor, tidak mendengarkan. Jadi untuk kedepannya kita melaksanakan praktek dari sepak takraw ini. Mungkin itu saja dulu. Untuk tugas-tugas itu ada apa? Di LKS itu halaman 45 kalian kerjakan ya. Kumpulkan juga minggu depan. Pulang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, enak penyampaian.